Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dapat memicu satu yang bahas Uwais yang tadi soal dia bangun dia bangun pagi terus telat, dan then dia sarapan. Nah, karena terburu-buru sambil berbicara, ini dia bakal tersedak. Terus mekanismenya gimana? Mekanismenya ini yang pertama, jadi epiglotisnya itu terbuka. Kemudian makanan itu bakal masuk ke laring atau trakea. Kemudian bakal ada reseptor sensorik berupa yang mana yang jadi reseptornya itu tuh termasuk ke dalam mekanoreseptor dan juga kemoreseptor. Kemudian masuk ke saraf aferen. Saraf aferennya itu tuh di sini ada dua. Di sini ada pada orofaring itu tuh dipersarafi sama nervus glossofaring. Terus kemudian pada laring dan trakea itu tuh disarafi sama nervus sepuluh atau nervus vagus. Kemudian dari saraf eferen masuk ke medula oblongata, dilanjut ke saraf eferen. Untuk saraf eferen itu dia keluarin impulsnya ya. Kemudian di sini ada tiga saraf eferennya. Yang pertama di sini ada nervus phrenicus itu pada diafragma, kemudian ada nervus laryngeus recurrens pada otot laring, dan juga nervus hypoglossus itu pada otot lidah. Kemudian timbullah respon motorik berupa kontraksi otot pernafasan. Yang mana dari kontraksi otot pernafasan tadi, yang di sini, tetapnya di diafragma juga, itu tuh dia akan terjadi inspirasi mendalam dan eksplosi ekspirasi yang menyebabkan refleks batuk. Sebenarnya bukan refleks sih, lebih ke kejadian batuk ya. Kenapa? Kalau misalnya refleks itu tuh dia suatu kejadian yang biasanya dia nggak dipikir dulu ke otak gitu. Dia nggak nyampe ke medula oblongata. Biasanya kalau di refleks itu dia suatu kejadiannya yang emang impulsnya itu diolahnya cuma sampai spinal cord aja, nggak nyampe ke jalur atasnya gitu. Jadi sebenarnya batuk aja. Lanjut, kemudian kita bahas sedikit terkait epiglottis ya. Ini dari endoderm. Pokoknya kalau GI tract itu tuh dia derivatnya itu endoderm. Kemudian ini pada minggu keempat sampai lima itu tuh dia terbentuk arcus faring keempatnya, dia bakal ngebentuk tuberculum hipofaringeal, yang mana nanti tuberculum hipofaringealnya akan berubah menjadi laring dan juga epiglottis di sini. Kemudian di minggu 6 ke sampai 7 epiglottisnya tuh mulai berkembang. Berkembangnya dari mana? Dari eminensia hipofaringeal. Kemudian juga cartilago epiglottisnya juga yang berasal dari mesenterium juga itu tuh berkembang dari krista neuralnya. Kemudian di minggu ke-8 sampai 10 itu tuh terjadi pematangan epiglottis dan juga terjadi rekanalisasi laring. Nah, kemudian karena dia terburu-buru sambil berbicara, makanya jadi proses mekanis pencernaan secara mekanis di mulut itu tuh nggak berlangsung secara efektif gitu. Jadi makanya jadi dia itu tuh lebih membutuhkan energi lebih banyak buat nanti mencerna makanannya. Dan ini menyebabkan produksi hormon leptinnya itu tidak maksimal. Karena tadi buru-buru, ini eh, proses mekanis di mulut itu tidak terlalu efisien, terus membutuhkan ibaratkan usaha yang lebih buat organ-organ seperti lambung dan lain-lain untuk mencernanya, sehingga produksi leptinnya juga tidak maksimal. Terus leptin buat apa nanti kita bahas di yang pengaturan lapar kenyang. Kemudian ini lanjut dari sarapan. Ini agak ini. Lanjut. Ini sarapan pukul 6.30 terus dia ngelaksanain UTS ya. UTS ini dia merupakan kegiatan berpikir lah ya. Kita kayak ngerjain soal. Dan ini termasuk ke aktivitas ringan sedang. Terus memicu grelin. Kenapa bisa memicu grelin? Jadi untuk aktivitas ringan sedang ini tuh ngebuat energi yang dihasilin dari tubuh, eh,
energi yang di sini yang dimaksud itu glukosa dalam darah. Itu tuh dipakainya mostly-nya ke otak ketika kita berpikir. Jadi, gula darah yang di sekitar, khususnya gula darah di tubuh kita, apalagi di bagian organ-organ pencernaan itu tuh terasa kurang. Nah, ya inilah yang memicu si grelin. Jadi kalau grelin itu dipicu sama dua hal sebenarnya. Ketika kekurangan energi berupa gula darah dan juga dia itu eh, ketika si lambungnya udah kosong gitu. Karena ada memicu grelin, dia itu tuh bisa ngerasain lapar gitu. Kemudian ini jujur nanti aku cari lagi yang bagian ini. Katanya di sini nasi goreng, ayam goreng sama potongan timun itu tinggi karbohidrat, rendah protein dan juga rendah serat. Yang mana dia itu tuh bakal kekurangan GLT1, PY, sama CCK. Nah, ini tiga hormon ini tuh dia bakal memperlambat pengosongan lambung. Iya, karena itu pengosongan lambung. Ya, pokoknya menghambat pengosongan gitu. Kemudian kalau misalnya kekurangan, berarti nggak ada yang diperlambatkan pengosongannya. Kalau misalnya pengosongannya itu lebih cepat, maka itu tuh lebih cepat terasa kenyangnya. Alhasil, dia bakal merasa lapar setelah 3,5 jam. Kemudian ini, dia OTS, terus pukul 10, dia makan somai, terus dia tergigit pare. Oke. Jadi di sini tuh ada stimulus visual sama emosional, yang mana di sini tuh berperan juga nervus dua optikusnya. Kemudian tadi stimulus visual dan emosional ini tuh bakal masuk ke korteks, yang mana dari korteks ini tuh bakal masuk ke vomiting center yang ada di medula oblongata. Nanti aku tunjukin gambarnya. Terus dari impuls saraf tadi, nanti dia itu bakal dilanjutin ke upper GI tract, terus ke diafragma, sama ke otot-otot perut. Alhasil dari yang tadi, organ-organ yang upper tadi, sama diafragma, and then ini otot perut itu dia bakal ngasilin kontraksi kuat, yang mana dia akan menekan lambung, kemudian terjadi relaksasi sphincter esophagus, kemudian isi lambung keluar melalui mulut. Terus kemarin tuh sempat didebatkan gimana kalau misalnya kayaknya wife ini tuh cuma ngelepehin doang deh, begitu tahu rasanya pahit, tapi eh kayak nggak nggak perlu apa sih nggak perlu ngeluarin isi dari lambungnya gitu kan. Cuman bahasa dari pemicu itu tuh memuntahkan bukan melepehkan gitu. Jadi kayak itu maksudnya vomit. Kalau vomit itu tuh nanti dia emang kontraksi kuat dari lambung juga gitu. Jadi isi lambungnya juga keluar gitu. And tadi tuh oh ya soal ini kita bahas upper GI tract anatomisnya. Gini teman-teman. Jadi kalau secara embriologi itu tuh sebenarnya itu tuh dibagi jadi tiga. Kalau buat saluran pencernaan makanan, kalau secara embriologi itu terdiri dari foregut, terus midgut, sama juga hindgut ya. Kalau secara embriologi. Dan kalau secara embriologi itu tuh nanti terdapat perbedaan yang mana kalau duodenum itu tuh di embriologi masuknya ke lower gutnya itu, lower gutnya. Tapi kalau di anatomi, secara anatomi klinik itu tuh kita tuh dibagi dua, upper sama sama lower. Itu tuh pembagiannya berdasarkan apa sih? Berdasarkan fungsi dia di fungsi organ-organ tersebut di clinical way-nya gitu. Ini secara anatomi kliniknya tadi, saluran pencernaan atas itu mulai dari mulut, dan mulai dari mulut ini sampai ke duodenum. Kan tadi kalau secara embriologi itu duodenum masuknya ke lower ya. Tapi kalau secara anatomi klinik itu tuh upper itu tuh dari mulut sampai ke duodenum. Jadi duodenum itu tuh dia masih masuk ke upper. Terus kalau lowernya itu tuh mulai dari jejunum sampai ke anus. Batasnya tuh apa? Flexura duodenojejunalis. Yang mana dia itu merupakan lekukan yang menghubungkan antara duodenum dan juga jejunum. Nah, di sini juga kemarin tuh sempat dijelasin sama Dok Lucky pas lagi temu pakar kalau misalnya
ada yang namanya ligamentum teres. Ligamentum teres itu dia ada di duodenum. Makanya karena kalau secara anatomi itu ligamentum ligamentum teres yang ada di duodenum itu berarti kan ada di duodenum ya. Nah, duodenumnya itu tuh berarti masih masuk ke upper gitu. Nah, setelah dari ligamentum teres itu tuh berarti masuknya ke jejunum. Jejunum itu tuh setelah ligamentum teres ya kan. Nah, kalau setelahnya itu tuh organnya itu tuh udah nggak masuk ke uppernya gitu. Jadi pembatasnya itu kalau misalnya yang aku paham dari kemarin tuh pembatas adanya pembatas tuh misalnya ada dua organ. Saya salah, astagfirullah. Bentar. Ini misalnya ada dua organ gini. Ini pembatasnya. Iya. Kalau misalnya dikatakan ini pembatasnya ligamentum teres ada di organ A. Berarti itu organ A-nya masih bagian dari eh, sebelum bagian sebelum si pembatas tersebut. Baru setelah pembatasnya itu ada bagian barunya. Gitu. Iya. Nah, oke. Oke. Tidak terlalu. Jadi, kami lanjut ke mana lagi? Hmm, sini sarapan terburu-buru. Makan memicu eh mekanisme lapar kenyang kali ya. Oke, mekanisme lapar kenyangnya nih. Jadi kalau kita makan itu tuh memicu peningkatan nutrisi dan glukosa darah. Tadi gula darah yang tadi, yang mana dia juga akan memicu peningkatan insulin. Nah, ketika terjadi peningkatan insulin, ia akan mengaktifkan penyimpanan lemak di tubuh. Yang mana kalau penyimpanan lemak di tubuh ini ada, dia bakal meningkatkan kerja leptin. Selain itu, selain meningkatkan kerja leptin, dia juga meningkatkan hormon CCK. CCK tadi sempat dimention kalau misalnya CCK, PYY, sama GAP, yaitu tuh fungsinya memperlambat pengosongan. Intinya kayak tiga hormon yang buat kita tuh kenyang. Kalau dari CCK sendiri, dari CCK itu nanti dia bakal langsung merangsang nukleus tractus solitarius, yang mana dia tuh akan merupakan pusat rasa kenyang yang yang mana dia akan menghambat food intake-nya. Kayak, ya. Terus kemudian kalau dari sini dari pathway-nya si leptin, kalau misalnya kerja leptinnya itu tuh meningkat, dia akan merangsang eh, POMC secreting neurons, yang mana dia akan menghasilkan melanocortins. Yang mana melanocortins ini akan menstimulus PVN neurons, yang mana dia akan merangsang nukleus tractus solitarius, kemudian juga dia bakal menghasilkan corticotropin releasing hormone. Nah, kalau yang dari pathway yang merangsang nukleus tractus solitarius, intinya tuh dia bakal pusat kenyang, yang mana dia akan menghambat food intake. Kalau misalnya dari menghasilkan corticotropin releasing hormone, dia itu akan menekan nafsu makan. Kalau ditekan nafsu makannya itu tuh bakal ngerasain rasa kenyang. Selain itu, nafsu makan tadi bakal menghambat food intake. Oke, tadi sempat di-mention POMC secreting neurons, dia ada di mana? Ada di ada di nukleus arcuatus yang ada di hipotalamus. Tadi peningkatan insulin, pathway-nya selain meningkatkan penyimpanan lemak tubuh, insulin juga ternyata peningkatan insulin ini tuh menghambat NPY secreting neurons. Yang mana kalau NPY secreting neurons itu dia bakal ngasilin neuropeptidae, kemudian yang mana dia akan menstimulus LHA neurons, yang tadi dia kerjanya tuh antagonis sama PVN neurons. Kalau tadi kan PVN neurons dia merangsang nukleus tractus solitarius. Kalau LHA dia itu bakal menghambat nukleus tractus solitarius. Yang mana kalau pusat rasa kenyangnya dihambat, dia kebalikannya, dia akan malahan menstimulus food intake kalau dihambat ini. Seperti ini.
Kemudian LHA neurons juga, kalau tadi kan PVA neurons itu tuh dia bakal ngasilin CRH ya atau corticotropin releasing hormone yang nanti bakal membuat kita kenyang. Nah, kalau LHA neurons dia bakal ngasilinnya yang namanya orexin. Orexin ini tuh dia yang bakal ningkatin nafsu makan sehingga ngebuat kita itu tuh lapar. Lalu tadi ini tadi kalau sesudah makan itu tuh dia bakal ada PYY dari usus yang mana dia itu bakal ngehambat pathway-nya si NPY. Yang mana pathway NPY kan tadi bikin lapar ya. Kalau misalnya ada PYY dan dia ngehambat pathway NPY yang bikin lapar, maka si PYY ini bakal bikin kenyang gitu. Nah, PYY ini tuh dia ada di usus yang aslinya tuh sel L. Kemudian kalau kita sebelum kita makan itu tuh kita bakal banyak hormon ghrelin-nya. Yang mana kalau ghrelin itu tuh kerjanya antagonis sama PYY. Kalau PYY tadi ngehambat rasa lapar, kalau misalnya ghrelin mengaktifkan rasa lapar. Dari mana sih ghrelin ini? Dia dari fundusnya lambung yang diituinnya sel PDI. Oh, salah-salah. Sel P atau D1. Iya. Kemudian, kita bahas apa lagi? Bentar, yang masalah-masalahnya aja. Kita ini nih, jadi Uwais makan somai. Bergigit kare pahit. Muntah. Jadi sebenarnya itu banyak pathway-nya ya. Kalau ini kan tadi kita bahas dari segi pathway-nya sih. Dia muntah, terus dia masuk epiglottis, terus dari sensorik gitu. Sekarang kita bahas dari ini ya, kita coba bahas. Oke, ini sorry, nih. Jadi tergigit pare, tadi dia makan somai juga kan, terus dia tergigit pare yang pahit. Dia stimulasi reseptor T2R sama TAS2R di pangkal lidah katanya. Nah, ini tuh dia reseptornya tuh ada, kan kalau kita tahu tuh ada reseptor pahit, terus manis, itu tuh ada, tapi aku lupa. Tapi ini mungkin yang T2R ini tuh yang bertanggung jawab buat rasa pahit. Nah, ini tuh adanya tuh tepatnya tuh di 1/3 posterior lidah, yang mana dipersarafi sama nervus 9. Glossopharyngeal. Kemudian eh masuk ke serabut saraf yang bawahnya itu serabut saraf aferen vagus, yang mana dia akan ngirim impuls ke vomiting center di medula oblongata. Tadi sih ini pusat kenyangnya, nah, 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 nah. I don't know ya. Tadi kalau pusat kenyang kan di NTS. Kalau vomiting, I don't know. Tapi nanti aku coba. Kemudian nanti impuls saraf tadi udah masuk di medula oblongata, dia bakal dihantarkan ke saluran pencernaan atas, diafragma, sama otot abdomen. Jadi saluran pencernaan atas, kalau secara anatomi kliniknya itu tuh terdiri dari mulut, dari kafum oris, masuk ke faring, masuk ke esofagus, ke gaster, sampai ke duodenum, pembatasnya ligamentum tragus. Atau bisa juga sih yang tadi flexura duodenojejunnalis. Susah sih. Ingat aja salah satunya ligamentum tragus. Lanjut tadi yang tadi impuls saraf itu saluran pencernaan atas, diafragma, otot abdomen, itu tiga-tiganya itu tuh berusaha kuat untuk menghasilkan kontraksi kuat, kemudian dia akan menekan lambung dan otot-otot diafragma tadi, relaksasi sphincter esophagus. Oh, jadi tadi dia menekan lambung dan juga ada relaksasi sphincter esophagus, yang mana dia akan muntah. Nah, ini tuh pada orang dewasa, yang mana kayak ininya tuh sphincter esophagus bagian dari eh lower esophageal sphincter itu tuh di dewasa itu tuh eh bisa nutup bisa nutup buka sesuai yang kita mau, bukan sesuai yang kita mau juga, kayak lebih lebih punya kekuatan buat
ngebikin makanan tuh nggak ke atas lagi. Nah, kalau pada bayi yang pada case-nya si adiknya Wise itu tuh salah. Ininya tuh si lower esophageal sphincternya itu tuh belum terlalu matang sehingga kayak dia eh, lebih lemah buat nganuin bukan refleks, buat kayak cegah makanan nggak balik ke atas gitu. Jadi makanya kalau pada bayi itu lebih sering muntah. Lanjut tadi ini udah. Kita ke masalahnya sih adiknya. Lanjut. Bentar. Ini adik Wais 4 bulan diberi ASI. Astagfirullah, salah lagi. Diberi ASI, kemudian masuknya secara oral ya. Iya. Kemudian dari oral itu masuk ke faring, masuk ke esofagus, masuk ke gastrik. Kemudian otot gasternya meregang, mengirimkan sinyal ke otak. Taruh, ini taruh. Tadi kan dia kan diberi ASI. Terus dia masuk ke faring, masuk ke esofagus, masuk ke gastrik. Selama pemberian ASI tadi, itu masuk juga udara. Dan dia bakal terkumpul di gaster. Nah, ketika udara yang terkumpul di gaster, itu tuh otot gaster, kayak gaster tuh ngalami distensi gitu. Nah, salah satunya otot gasternya kan. Nah, ketika terjadi distensi pada otot gaster ataupun gaster yang meregang, itu dia bakal ngirimin sinyal ke otak buat membuka sphincter esophagus. Namun, tadi dia belum bekerjanya secara refleks. Sebenarnya ada refleks yang kayak pada dewasa tuh emang udah diatur gitu loh. Harus dibuka kapan, harus tutupnya kapan. Nah, kalau pada bayi itu tuh dia belum bekerja sepenuhnya secara refleks gitu. Makanya dia itu perlu digendong dengan posisi berdiri sambil ditepuk punggungnya. Nah, namanya ini over your shoulder. Ah, susah, nggak perlu diapalin. Kemudian dia bakal ngakibatin lower sphincternya relax, udaranya bakal naik ke esofagus, kemudian terjadinya sendawa. Oke. Lanjut terus dari sini terjadinya sendawa ini katanya mengakibatkan lower esophagus sphincternya itu dia lebih rapat, mencegah regurgitasi, mengalirnya yakni mengalirnya isi lambung ke kerongkongan tanpa usaha yang kuat. Bisa di highlight, dia itu bukan vomit di sini. Dia gumoh atau regurgitasi. Bahasa bahasa lucunya juga kan gumoh ya, bukan memuntahkan. Karena tadi dia nggak perlu pakai usaha yang kuat. Nih, lower esophagealnya juga. Lanjut. Kemudian, sebenarnya ada satu masalah lagi sih, Nenek. Mana ya? Jadi kita bahas yang lain. Mana ya? Masalah si Nenek. Dan, hmm, perasaan ada dah masalah si Nenek. Hmm, 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 hmm. Hmm, gimana ya masalah si Nenek? Gak ada mau tiba-tiba. Oh, ini bahas masih ada nih. Yang satu masalah ini. Coba kita bahas lagi ini. Kayaknya ini kayak dia ngulang. Dia yang makan kayak tersedak ya. Makan terburu-buru, tersedak sambil berbicara, pita suaranya terbuka. Oke, ketika kita sambil berbicara, pita suaranya terbuka kan. Epiglotisnya itu gagal menutup. Yang mana dia akan menyebabkan makanan tersangkut di lekuk epiglotis trakea. Kemudian, selain itu juga dia bakal menyebabkan partikel makanan masuk ke trakea. Nah, di trakea ini ada barir fisis, yang mana dia tuh tertangkap epitel silindris, berlapis silia, dan juga mukus oleh sel goblet. Nah, kalau udah kayak gini tuh bakal terjadinya
aktivasi mekanoreseptor dan juga kemoreseptor. Kemudian itu dia distimuluskan sebagai adanya ancaman. Karena dia kayak yang adanya ancaman ini tuh, makanya kita itu tuh sebagai responnya itu berupa mekanisme batuk. Kayak gimana mekanisme batuknya? Otot diafragmanya kontraksi bersama dengan tekanan minus sistem pernafasan. Darah dikeluarkan dengan menggunakan sistem tekanan udara luar tubuh sebagai tekanan positif dalam paru-paru sebagai tekanan negatif. Oke, bentar. Tiba-tiba nggak ada. Gimana ya? Oh, gigi kan nggak ada. Gigi di mana sih? Ntar kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kita bahas yang di sini kayaknya. Kayak di sini. Coba cari sini aja. Nggak apa-apa. Eh, nggak. Di sini. Fisiologis. Kita bahas. Nih. Tadi sebenarnya kalau buat di sini tuh di pemicu ini tuh kita fokusnya ke upper GI tract. Jadi mulai mulut ke dekapsuloris kedua denum. Dari pertama mulut itu tuh secara mekanismenya itu tuh ada mekanik, ada kimiawi. Kemudian terus kalau secara mekaniknya dia bisa pakai lidah, dimana dia itu tuh untuk mendorong makanan dan juga gigi. Gigi ini tuh terdiri dari incisor, caninus, premolar, sama molar. Nah, kalau misalnya dari ini gigi seri ya kita tahunya itu tuh ada medialis, ada lateralis. Fungsinya apa? Fungsinya mengiris makanan. Kemudian kalau caninus itu tuh dia buat merobek makanan, terus kalau molar sama premolar itu fungsinya menghaluskan makanan. Nah, pada nenek Uwais, itu tuh gigi premolarnya itu tuh nggak ada. Jadi dia susah buat ngalusin makanan. Nah, kalau misalnya buat fungsi, buat ngalusin makanan ya, itu tuh ngebuat nggak ada. Kalau buat organ yang buat ibaratkan menghaluskan makanannya itu tuh di kitanya itu tuh nggak berfungsi maksimal, itu tuh berpengaruh pada preference kita juga buat milih makanannya apa. Jadi si neneknya itu dia bakal milih makanannya yang udah ya ibaratkan secara strukturnya itu tuh lebih gampang dihaluskan. Kenapa tadi? Karena gigi molar yang buat ngehalusin makanannya dia itu udah nggak bekerja secara maksimal. Kemudian dilanjut ke mekanisme secara kimiawi. Itu tuh adanya amilase yang mana dia itu tuh akan memecah polisakarida menjadi monosakarida. Sebenarnya bakal jadi disakarida dulu. eh itu lagi reviewnya kalau misalnya kan kita tuh awalnya mulai dari glukos ya. Oh, no, 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 no. Dari karbohidrat tuh polisakarida tuh misalnya dari karbohidrat itu tuh dia bakal diubah dulu sama polisakarida jadi disakarida. Disakaridanya itu ada tiga, ada maltosa, ada laktosa, ada sukrosa. Yang mana nanti bakal ada lagi enzim disakaridase yang dia akan ngebuat jadi monosakarida. Kemudian ini tuh amilase bekerja optimal di pH 6,5 sampai 7,5. Kalau di praktikum kimia pasti itu tuh sempat disebutin kalau misalnya dia tuh di 6,8. Lanjut, kemudian ditelan. Ditelan itu tuh di sini udah berbentuk menjadi bolus. Tadi proses penelanannya ada di sana. Terjadi pita suara tertutup, tidak menekan makanan ke belakang, pusat brain pusat pernapasan di brainstemnya terinhibisi. Makanya ini turun ke esofagus. Esofagus itu terjadi gerakan peristaltik. Sebenarnya kayak gerakan peristaltik aja. Nggak ada mekanisme kimiawi di sini, cuma mekanik. Gerakan peristaltik. Membuka dan menutupnya sphincter esofagus. Kemudian dari esofagus bakal masuk ke lambung. Lambung bakal terjadi pengisian, penyimpanan, pencampuran, dan juga pengosongan. Pengisian itu ada yang namanya gastropharyngeal sphincter. Terjadi relaksasi reseptif sehingga akan meningkatkan kapasitas lambung. Penyimpanan itu terjadinya di korpus. Kemudian terjadi pencampuran juga, tepatnya itu di antrum lambung. Yang mana ini tuh ada dua yang kerja
sel G sama sel mukosa. Kalau sel G, dia bakal stimulasi shift cell. Shift cell tuh, dia disebut juga dengan zymogen cell. Kenapa? Karena dia ngasilin zymogen. Zymogen itu enzim gak aktif. Pokoknya ada ogen-ogennya, itu tuh, kan kalau misalnya belakangnya ase, itu enzim. Tapi kalau misalnya belakangnya ogen, itu dia enzim yang gak aktif. Menghasilkan pepsinogen, dia, yang mana dia bakal diubah menjadi pepsid. Gimana cara ngubahnya? Dia itu butuh HCl. Yang mana HCl itu disekret, di dituin dari mana? Dari si sel parietal yang hasilnya. Yang kemudian tadi sel parietal juga makanya dia bisa mengaktifkan pepsinogen lewat apa? Lewat penghasilan HCl. Nanti kalau misalnya ini udah diaktifin dia bakal menjadi pepsin yang mana pepsinnya itu akan memecah protein. Terus dia juga sel G ini tuh dia menstimulasi eh, sel ECL yang mana dia akan menstimulus parietal cell. Sedikit bahas tentang pembuatan HCl. Di sini pembuatan HCl. Oke. Di sini ini plasma, ini astagfirullah. Ini plasma, ini gastric lumen ya. Berarti ini ya. Ini gastric lumennya yang di luar lumennya. Ini plasmanya. Hmm, ya. Terus dari plasma yang itu, ini tuh dia bakal kita tuh bakal dapat Cl min, terus bakal dapat CO2. Cl min bakal masuk, terus dia kayak bakal keluar lewat kanal kanal klorin juga mungkin ya. Dia aku lihat lagi ya. Bentar, reaction. Oke. Oke, tapi bisa di highlight kalau misalnya H plus itu tuh sama Cl min tuh bakal keluarnya tuh dari dua pompa yang beda gitu, dari dua yang beda gitu. Oke, lanjut. Ini tadi Cl min itu dia nanti bakal keluar kalau sedangkan kalau yang CO2 ini dia bakal berikatan dengan OH min. OH minnya dari mana? OH minnya itu tuh dari H2O. Yang mana H2O ini tuh bakal dipecah jadi OH min sama H plus. Nah, OH min tadi itu bakal berikatan sama CO2 bakal ngebentuk HCO3 min atau ion bikarbonat. Kemudian bakal dikeluarkan ke plasma. Fungsinya apa? Tadi ion bikarbonat itu sifatnya dia kayak basa atau alkalin ya. Yang dia kayak bakal sebagai buffer ngejaga eh keasam-basaan suatu pH. Kemudian tadi, sorry, ini, hmm, nah, tadi H2O selain dipecah jadi OH min, dia dipecah jadi H+. Nah, H+ inilah yang nanti dia bakal berikatan sama si Cl min, ngebentuk HCl, asam klorida tadi. Oke, lanjut. Tadi ternyata di antrum lambung itu ada sel mukosa produksi apa? Produksi alkalin mukus untuk memproduksi mukosa. Yang mana dia tuh kita bakal ngelindungin kita ngelindungi lambung dari adanya asam dan juga gerakan-gerakan mekanik. Kemudian dikeluarkan sphincter pylorus terbuka dan tertutup menuju duodenum. Ya, lanjut. Tadi ini kan udah ya, fisiologi ini udah, tadi ini udah dibahas. Ini udah dibahas kan. Oke, nih, gigi Wise. Wise punya gigi sekunder, bukan desidua ya. Desidua tuh yang nggak permanen gitu kan. Yang mana dia itu pertumbuhan giginya harusnya itu di rentan waktu 6 sampai 12 tahun ini. Kemudian struktur gigi sekunder itu tadi udah disebutin ya, ini macam-macamnya. Itu ada enamel, dentin, pulpa, cementum, periodontal ligamen sama alveolar
alveolar dome ya. Kalau di bagian mahkotanya itu tuh yang dimaksud dengan mahkota itu ada enamel, dentin, sama pulpa. Kalau bagian akarnya ini ada tiga ini. Lanjut, enamel tuh ini. Kita masuk ke anatomi histologi ya. Jadi beberapa udah sempat dibahas. Lanjut ke mulut. Mulut itu tuh terdiri dari rima oris. Rima oris tuh dia celah mulut kayak beneran apa ya bolongannya kayaknya. Seingat aku, seingat aku ya. Cuman kayak ntar, correct me if I'm wrong. Cuman ini doang. Ini rima oris kira, tapi nanti bisa lagi. Kemudian ada vestibulum oris. Oh shit, salah. Maaf. Ini ada vestibulum oris yang mana dia itu merupakan ruang di antara labia, bukal, dan juga arcus dentalis. Lengkung gigi yang terdiri dari gingiva sama dan giginya. Terdiri dari apa tadi? Canines, incisor, molar, sama premolar. Kemudian kalau di kavum oris itu tuh ada apa aja? Ada palatum, ada uvula, ada tonsila, palatina. Palatum itu tuh terdiri dari palatum durum, yang mana tuh dia tuh ada di 2/3 anterior atap kavum oris, dan juga kalau palatum mol itu tuh dia 1/3 posterior atap kavum oris. Terus buat persarafan eh, di lidah, lidah ini di sini ada. Ya di sini. Ini kita bakal bahas lidah. Nah persarafannya di sini karena nggak muat di sana. Terusnya, oke. Kita bahas persarafan lidah di sini. Itu eh, dia ada tiga jenis. Ada sensorik, ada pengecap, sama motor. Kemudian ini kalau sensoriknya, dia itu 2/3 anteriornya, itu tuh sama nervus lingualis. Kemudian 1/3 posteriornya, itu sama nervus glossofaring dan juga nervus vagus. Kalau pengecap, pengecapan itu tuh 2/3 anteriornya, itu tuh disebut sama nervus facialis, 1/3 posteriornya itu tuh nervus glossofaring. Dan buat motoriknya, dia itu tuh saraf-sarafnya bakal mempersarafi tiga otot. Ada musculus styloglossus, hyoglossus, sama genioglossus. Terus kalau misalnya kemarin, kalau misalnya ditanya inervasinya itu gimana, kalau yang disebut dengan inervasi, misalnya di soal inervasi itu, dia bakal nanyainnya inervasi secara motorik. Walaupun misalnya di sini ada sensorik, ada pengecap secara motorik. Seingat aku kalau buat motoriknya tuh hipoglossus. Nanti aku bakal ituin lagi ya. Kalau misalnya histologinya, dia epitel berlapis gepeng. Di mukosanya bakal ada apa aja? Ada mukosa pelapis, mukosa punya, sama mukosa khusus, dan juga tispa. Ini kayaknya jenis. Kemudian dia ada ductus kelenjar liur, kemudian terjadinya pembentukan bolus. Terkait kelenjar liur, dia nanti bakal ada serosa sama mukosa ya. Nah, deh, sebuah. Kalau serosa tadi kan, serosa itu sifatnya cair. Ini sifatnya kental. Nah, terus ini ada yang namanya seromukosa kalau gabungan sama mukoserosa. Nanti yang dominan tuh pasti yang selalu namanya full. Berarti kalau misalnya seromukosa yang dominan mukosa, kalau mukoserosa itu yang dominannya serosa. Terus gimana bedanya kalau di preparat nanti dan kalau kayak apa beda ini supaya seromukosa sama mukoserosa? Kalau misalnya suatu preparat dia itu kebanyakan mukusnya, dia bakal warnanya lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Karena eh, plasma-plasma selnya itu tuh dia ketutupan sama mukus gitu. Itu beda banget sama yang full serosa. Yang mana kalau full serosa itu bakal lebih terang
karena nggak ada mukus yang nutupin warnanya. Terus kalau di mukoserosa itu dominan serosa, kenapa? Karena salah. Mukoserosa itu dominan serosa dan dia bakal berwarna lebih terang daripada si seromukosa. Kenapa lebih terang? Karena tadi nggak ada mukosa yang bakal nutupin si plasma plasma ataupun inti si selnya, sel buat kelenjarnya itu tadi. Kemudian terdiri dari ini bibirnya otot skelet ya. Ada zona vermilion yang ngebuat bibir kita warna merah. Kulitnya tuh tipis, tidak ada kelenjar keringat dan juga folikel rambut kapilernya itu dekat permukaan. That's why bibir kita merah. Mukosa internal, kelenjar saliva minor. Terdiri dari kligi, enamel, dentin, semento. Enamel dibentuk sama ameloblast. Dentin dibentuk sama adenoblast. Sementum dibentuk sama sementoblast. Dia enamel. Dari 96 kalsium hidroksi apatit. Dentin, nah, sesuai juga nih 96%. Dia itu tuh bagian gigi yang paling kuat. Dentin itu tuh dibentuk sama odontoblas dari 70% ke kalsium hidroksi apatit. Kalau sementum itu 50% kalsium hidroksi apatit. Bahas papila lidah. Pertama kita bahas piliformis. Ini bentuknya ada di sini. Dari this one. Yes. Ini. Ini. Oke. Kita bahas gue. Kalau tadi filiformis ya. Filiformis tuh gambarannya kayak gini. Gimana ya? Ini bukan ini ya, maksud aku. Hmm, ini ada aja. Udah. Nih, ini filiformis. Dia itu tuh bentuknya kerucut dan juga memanjang. Dan dia lapisan tanduknya tuh tebal. Kemudian dia itu tanpa taste bud. Kenapa? Karena lihat, walaupun tanpa taste bud dia tetap berguna. Buat apa? Buat mempermudah pencernaan. Karena kalau dilihat itu tuh permukaan dia itu kayak bergerigi kan. Nah itu tuh dia berfungsi buat penghancuran makanannya juga gitu. Kemudian baik, ini udah kalau buat yang filiformis. Terus fungiformis, fungiformis itu bentuknya kayak jamur, dia kayak gini, kayak ah, kok nggak ada sih. Dia gini bentuknya, gini. Terus buat lapisan tanduknya tuh nggak setebal dari si fili. Terus dia itu punya taste bud, ya. Kemudian apa ini? Dan dia itu tersebarnya secara acak istilahnya. Kemudian ada foliata, yang mana kalau foliata itu di sini dia itu kurang berkembang pada orang dewasa kayak kita. Dia itu berkembangnya dia tuh berkembangnya di bayi, ya, di mana sih? 2 tahun di neonatal, yang mana tuh dia bakal setelah 2 sampai 3 tahun itu tuh bakal terdegenerasi. Dia itu kalau foliata ini tetap ada puncaknya. Dia punya yang namanya ini gigi atau rigi atau ridge. Terus kelen Foliata juga punya kelenjar von Ebner sama kayak si circumvallata. Nah, di circumvallata ini dia itu tadi kemarin tuh sempat didebatin juga kan. Ada yang nulisnya vallata tapi tahu itu ternyata circumvallata. Tapi kalau misalnya di Janquera juga tuh disebutin
sebenarnya sama aja, spalata atau sirkumvalata. Cuma mungkin lebih common buat sebut sirkumvalata. Tapi kalau misalnya emang mau bilang valata pun itu berdasar di Genquera juga disebutnya gitu. Kemudian di papilla sirkumvalata itu tuh normalnya itu tuh dia biasanya ada di jumlahnya tuh 7 sampai 12 dan dia itu ngebentuk huruf V. Dan dia terendam pada anterior sulcus terminalis. Ada di belakang lidah. Dia punya taste bud dan dia paling punya yang paling banyak. Dia lebih dari 50% soalnya punya ya. Kemudian dia itu diameternya 1 sampai 3 mm yang mana dia bakal oh ya, sirkumvalata juga dia papila terbesar. Dan dia tuh paling dikit tadi. Dia cuma 7 sampai 12 doang di setiap lidahnya. Eh, dia tuh bakal dikelilingi kalau misalnya dilihat ya, strukturnya tuh beda dari yang lain. Kalau yang lain kan bentuknya gini ya, salah. Tapi kalau dia ini, kalau sirkumvalata ini, dia kayak dikelilingi, dia kayak terbentuk parit gitu loh. Terbentuk parit di sini. Di sini tuh ada kelenjar von Ebner. Kelenjar von Ebner itu tuh apa sih? Jadi dia kelenjar von Ebner tuh kalau yang dari Janquera itu tuh disebutkan kelenjar ini tuh dia bakal ngesekresi lipase. Ngapain nih ada lipase? Supaya makanan-makanan yang nanti kita punya itu tuh lemaknya itu tuh tidak eh apa ya? Terendap di depan di atas papilanya. Kenapa? Kalau misalnya terendap, otomatis kan papilanya udah nggak bisa ngerasain ya. Oleh karena itu, dibuatlah kelenjar von Ebner buat sekresi lipase supaya lemaknya tadi nggak keendap sehingga papilanya terus bisa bekerja secara optimal gitu. Ini lagi, ini jenis basalnya ya. Ini udah ada di sini nanti aku kasih ya. Kalau jenis sel basal itu tuh sel progenitor gitu. Terus ada dark cell nanti bisa lihat dari sini. Ini, ini embriologi. Ya. Ini embriologi apa? Embriologi mulut. Oke, di sini minggu ke-8 mulainya terbentuk dari epitel oral dan mesenkim yang berasal dari pita neural. Kemudian lapisan basal epitel membentuk dental lamina menjadi dental bud. Kemudian di minggu ke-10 terdapat lapisan yang disebut outer dental epithelium dan juga inner dental epithelium. Nah, mana nanti inner dental epithelium bakal ngebentuk amyloblast yang mana dia akan ngebentuk enam eh iya kan ya? Iya, ngebentuk enamel. Kemudian di bulan ketiga itu tuh odontoblasnya bakal berkembang dari dental papilla yang dia bakal ngasilin dentin. Kemudian di ini juga ameloblast juga bakal berkembang tadi yang dari inner dental epithelium bakal berkembang jadi ameloblast itu tuh di bulan ketiga. Kemudian di bulan keenam epithelial root sheath-nya atau ini earthwing root sheath itu tuh dia bakal mengontrol pembentukan akar yang mana di bulan ke-6 hingga 24 setelah lahir itu gigi desiduanya itu mulai muncul. Dan 6 tahun setelah lahir, gigi permanen itu mulai tumbuh dan mendorong gigi desidua. Kayak digantiin gitu. Dari mulut langsung ke esophagus. Di sini anatominya ini, jadi kalau secara otot ya, ini 1/3 bagian otot rangka anterior atasnya itu, nah, kayaknya lebih ke anterior sama posterior kan belakang belakang ya. Kayaknya ini tuh lebih ke superior ya. Eh, iya, 1/3 bagian superiornya, maksudnya bagian atas. Itu tuh otot rangka, merupakan otot rangka. That's why juga kalau
misalnya dokter Lucky itu bilang kalau masih di sepertiga itu tuh kita masih bisa muntahin sesuatu makanan atau kayak makanan yang kita tuh nggak suka ibaratnya rasanya. Tapi kalau udah masuk ke bagian 2/3 inferiornya si esophagus itu tuh dia udah otot polos, otot polos. Walaupun kalau secara histologis itu tuh dibilang bagian tengah-tengahnya itu pokoknya kalau histologi itu dia dibagi jadi tiga, sepertiga atas, sepertiga tengah, sama sepertiga bawah. Sepertiga tengahnya itu campuran, tapi kalau misalnya di anatomi itu tuh langsung bilang 2/3 bawah itu otot polos. Terus di esofagus ini tuh ada tiga penyempitan. Ada penyempitan diafragmatik yang mana letaknya tuh ada di hiatus esofagus diafragma. Kemudian ada penyempitan aortik yang mana dia itu ada di silang sama si arcus aorta. Kemudian di sini ada sphincter upper esophageal yang ini yang paling atas ya. Yang mana dia itu tuh tinggi cartilago cricoidea. Dan ini merupakan bagian tersempit. Lanjut, histologinya di mukosa itu dia ada sel epitel berlapis gepeng tanpa keratin sama sel Langerhans. Ya, ini sempat bingung ada atau enggak. Tapi ternyata ada di PPT-nya Bu Ayu disebutin sel Langerhansnya berupa APC. Kemudian lamina propria ada kelenjar esophagus cardia. Oh iya ingat, ini bisa salah satu kekhasan dari si esophagus. Ya ada kelenjar di eh astagfirullah di submukosanya ya harusnya. Ini lamina ini enggak yang kalau di lamina propria propria itu bukan khas. Lanjut di mus ah, mukos muscularis mukosanya itu tuh dia single layer longitudinal. Di submukosa itu tuh ada kelenjar esophagus, ini dia khasnya, cuman ada di esophagus sama duodenum. Terdiri sel mukosa dan serosa. Tadi udah diituin, sebutin gimana bedainnya. Ada muscularis externa, otot polos, dan juga otot skelet. Di sini dia adventisia. Kemudian embriologinya dimulai pada minggu keempat, terbentuk di verticulum respiratorium di dinding ventral usus depan. Terus di sini tracheoesophageal septum memisahkan di verticulum dengan usus depan, bagian ventral dan dorsal. Kemudian terbentuk lapisan otot oleh mesenkim setelah ini. Lanjut dari esophagus ke gaster. Anatominya itu tuh secara letak anatomisnya itu dia ada di umbilical, regioepigastrium dan juga regio hipocondrium hipocondri, hipocondrium sinistra. Jadi dari apa? Dari pylorus, corpus, fundus, dan juga kardia. Lanjut histologisnya. Ini kardia, fundusnya itu tuh dia epitel lapis silindris. Di sini ada 6 jenis sel. Ada sel batas permukaan, ada sel parietal yang hasil HCl disebut juga dengan sel oksintik, sel regeneratif atau sel stem cell, ada sel mukosa leher yang buat sekresi mukus, yang mana dia akan melindungi dinding lembung. Terus ada shift cell disebut juga dengan sel zimogenik karena dia ngasih zimogen atau enzim tidak aktif. Selain itu, selain dia ngasih pepsinogen, dia ngasih renin juga. Sama sel DNA. DNA. Tadi itu ada nama keren ya, tapi lupa. Susah sih. Bentar. Kemudian ini muscularis mukosanya itu tuh sirkular dalam, longitudinal luar. Dan sirkular paling luar. Oke. Jadi untuk muscularis mukosanya itu tuh di bagian dalamnya itu sirkular, bagian luarnya itu longitudinal. Dan pada beberapa bagian itu dari longitudinal luar ini bakal ada sirkular lagi. Kemudian itu terdiri muskularis yang di sini itu tuh otot polos. Terus lapisannya kan kalau tadi buat esophagus itu tuh dia adventisia, kalau buat yang ini tuh serosa. Bedanya tuh ditambah sama satu epitel. Nah.
Lanjut ke embriologi. Terakhir. Berkembang dari foregut pada minggu keempat, mulainya dia berotasi searah jarum jam 90 derajat pada sumbu longitudinal, sehingga sisi kirinya itu tuh bakal menjadi anterior, sedangkan sisi kanannya bakal menjadi posterior. Kemudian dia bakal berotasi kembali pada sumbu antero-posterior, sehingga fundus dia bakal naik ke atas dan pilorus bergerak ke arah bawah. Kemudian di sini mesenterium dorsal atau mesogastrium tertarik dan juga membentuk omentum maius. Keduanya dia bakal ngebentuk curvatura mayor dan juga curvatura minor, yang mana mesenterium di sini bakal ngebentuk dua. Ada ligamentum gastrosplenikum antara gaster dan lien, dan juga ligamentum hepatogastricum yang merupakan bagian dari omentum minus. Kemudian lanjut, lapisan epitel lambung ini dia berasal dari endoderm dan lapisan otot lambungnya berasal dari mesoderm subacute. Lanjut di minggu 8 sampai 10 dia berkembang kriptus dan juga kelenjar lambung. Lalu yang mana dia itu bakal berperan dalam sekresi pencernaan dan juga sekresi bahan-bahan pencernaan dan juga mukus. Kemudian bagian pilorus itu tuh dia bakal mengalami penebalan muskular membentuk sphincter pilorus. Oke, kalau lagi ya, lagi nggak pengen konsultasi. Yaudah, yaudah, yaudah. Ini kebutuhan makanan ya? Ini baca aja ya guys. Terus ini untuk IMDb-nya. Nah, kalau IMDb-nya sebenarnya bisa di-highlight cara makan Rasulullah. Cara makannya seperti apa? Tidak berlebih-lebihan. Salah satu ini didukung sama Quran Surat Al-A'raf dan juga ayat 31. Terus dia juga tidak cepat-cepat ya. Kenapa tadi kalau misalnya ah, secara apa ya? Ilmiahnya juga udah dibuktikan kalau misalnya kita cepat-cepat dan tidak kita cepat-cepat itu dia bakal ngebuat proses pencernaan mekanis di mulutnya tidak maksimal, jadi energinya lebih banyak buat pencernaan yang di organ lainnya. Kalau misalnya ini juga Rasulullah juga tuh ngobrol sambil tidak ngobrol, tidak berbicara sambil makan. Sebenarnya itu ada eh, mengobrol itu dibolehkan. Bahkan Rasulullah juga bilang bahkan Rasulullah pun sama sahabatnya itu ngobrol ketika beliau makan sama sahabatnya, beliau itu tuh mengobrol. Tapi yang dimaksud mengobrol di sini tuh setelah beliau menelan makanannya, bukan sambil ngunyah terus sambil ngomong kayak yang case wise ini. Kenapa kan? Kalau misalnya kalau kita nelen nelen, iya menelan sambil tadi proses ngomong itu tuh dia pas lagi kan tadi tuh ada mekanisme penghambatan, aduh salah, mekanisme saluran pernapasan ya secara bentar doang kayak itunya tuh dihambat bentar sama di medula oblongata tadi. Nah, itu kalau misalnya kita dua menjalankan dua aktivitas, nafas, yang mana kalau berbicara itu nafas, sama menelan, itu tuh otaknya tuh bingung mau nutup yang mana. Alhasil jadi kayak kecoh lah ya, masuk dah ke trakea. Kalau masuk trakea ya mbak, sedap. Ah, Alhamdulillah ya, si Wais masih bisa hidup. Ntar, lanjut. Ini udah, nah, ini udah, ini udah, ini udah. Eh, Udah kayak nih, karbohidrat. Ini, enggak. Udah, please. Wah, kenapa sih? Oke, nih, proses karbohidrat ya tadi. Seperti ini. Dari polisakarida itu tuh bakal diubah sama si amilase ya. Itu tuh kalau di mulut, amilase itu tuh dia bakal ngubah polisakarida jadi disakarida aja. Yang mana disakarida itu ada tiga, ada laktosa, ada maltosa, ada sukrosa. Nanti disakarida ini dia bakal diubah sama disakaridase itu menjadi monosakarida. Kalau laktosa dia bakal diubah jadi
sama laktase itu tuh jadi glukosa sama galaktosa, maltosa itu tuh dia bakal diubah sama maltase jadi glukosa sama dua glukosa ini jadi dua glukosa. Kemudian ada sukros, sukrosa yang mana dia bakal diubah jadi sukrose sama sukrase dan jadi sukrase jadi glukosa sama fruktosa. Nah, di sini buat yang polisakarida yang amilase mulut itu tuh dia bakal bakal ngasilin itu tuh produknya banyaknya maltosa. Ini ini ya. Apa kalian? Ya, ini di sini. Oke, jadi ini tadi kalau misalnya cadangan lemaknya itu tuh meningkat, itu produksi leptinnya itu tuh meningkat. Kemudian, oh enggak dari sini. Dari makan. Kalau makan, itu tuh dia bakal ngebuat glukosa sama nutrisi lainnya tuh meningkat kan. Kalau misalnya glukos naik, insulin naik itu tuh dia bakal ngebuat eh responnya itu meningkat. Wait, nih, cadangan lemaknya meningkat. Terus kalau cadangan lemaknya meningkat, itu tuh bakal ngebuat leptinnya meningkat, yang mana di sini pathway leptin tuh dia bakal bertanggung jawab terhadap dua pathway. Yang pertama, dia bakal stimulasi si si POMC ini. Kemudian kalau si POMC dia bakal ngasilin melanocortin. Yang mana melanocortin tadi bakal stimulus VN neurons, yang mana dia bakal ngebuat ngasilin corticotropin releasing hormone atau CRH, yang mana dia akan ngebuat rasa kenyang ya. Dia tuh bakal inhibit food intake-nya. Terus selain dia stimulus POMC, dia juga tuh inhibisi NPY. NPY itu dia bakal, yang mana NPY ini dia bakal, bentar, tadi, astagfirullah, maaf guys, kesambilannya, udah mau ya. Oke, bakal nge-inhibit NPY, yang mana NPY tadi itu tuh dia bakal ngasilin neuropeptida Y. eh Kalau diinhibit, berarti dia nggak ngasih neuropeptida Y. Terus kalau neuropeptida Y-nya nggak ada, dia tuh nggak bakal terjadi stimulus ke LHA neurons. Kalau nggak ada LHA neurons juga kalau nggak stimulus nggak ngasilin orexin. Kalau orexin yang nggak ada, dia itu ya sadar ya. Kalau misalnya nggak ada orexin, berarti dia itu nggak bakal ngestimulus food intake-nya. Kemudian tadi selain glu- peningkatan glukosa itu tuh tadi tadi tuh peningkatan glukosa itu ningkatin insulin juga kan. Insulin juga sama kerjanya kayak leptin, dia inhibisi NPY. Kemudian selain itu, ketika kita makan juga, ini kalau sebelum makan itu tuh dia bakal tinggi grelinnya, yang mana kalau misalnya grelinnya itu tinggi, dia bakal stimulus ke NPY. NPY dia bakal ngasih neuropeptida Y yang bakal menstimulus LHA neurons. LHA neurons bakal ngasih orexin, orexin itu tuh dia bakal ngasilin rasa lapar yang mana dia akan meningkatkan food intake. Kemudian kalau setelah makan itu tuh dia meningkatkan PYY yang mana PYY tadi kerjanya itu menginhibisi NPY. Kalau NPY diinhibisi tadi intinya mah dia bakal ngebuat kita kenyang gitu, inhibisi food intake. Kemudian selain itu kalau kita makan juga lambung kita tuh bakal terdistensi. Kalau lambung kita terdistensi itu tuh dia bakal langsung pathway-nya ke nervus vagus yang mana dia akan ngirimin impuls ke NTS.
pusat laparnya. Yang mana pusat laparnya itu dia bakal inhibisi food intake juga. Kemudian selain itu juga ketika kita makan juga lemak dan lain-lain itu tuh di duodenum juga meningkat. Ketika lemak sama ada nutrien di duodenum meningkat, CCK, CCK-nya tuh meningkat. Kalau CCK-nya meningkat, dia itu bakal ngebuat pusat kenyang yang ada di NTS. I think that's okay. Ini udah, yes, oke. Sepertinya sekian dari aku. Terima kasih guys. Semoga soka kita bonam. Amin. Ya, semangat Kota